Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Wahyudi dari Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang komputer forensik. Tapi sebelum itu, saya akan membahas digital forensik dulu. Digital forensik adalah kegiatan yang bertujuan melacak atau mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada suatu kejahatan digital sebagai barang bukti dalam hukum. Contoh kasus kejahatan digital melibatkan kebocoran source code perusahaan yang mencurigai karyawannya sebagai pelaku. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan menyewa ahli forensik untuk melakukan investigasi internal, mengidentifikasi, mengidentifikasi sumber masalah, dan membawa pelaku ke jalur hukum. Digital forensik melibatkan proses pengambilan, identifikasi, penyimpanan, dan interpretasi bukti digital yang akan digunakan di pengadilan. Dalam pengadilan, validitas bukti digital sering dipertanyakan terkait proses pengambilannya. Forensik digital memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk mengambil, mengumpulkan, memvalidasi, mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, dan mendokumentasikan bukti digital yang kemudian dipresentasikan di pengadilan. Jenis-jenis digital forensik yaitu meliputi komputer forensik yang nanti akan saya bahas, kemudian mobile device forensik, network internet forensik, forensik data analysis, database forensik, foto forensik, dan voice forensik. Proses forensik mencakup pengambilan bukti digital, identifikasi kondisi fisik media, evaluasi, rekonstruksi kejadian, dan penyusunan laporan forensik untuk digunakan sebagai bukti legal di pengadilan. Multimedia forensik juga menjadi penting dalam menyelidiki bukti audio dan visual. Kolaborasi dengan pihak eksternal, perlindungan bukti digital, dan penggunaan alat serta perangkat lunak yang mutakhir merupakan aspek penting dalam digital forensik. Ahli forensik digital harus menjaga etika profesional, privasi individu, dan akurasi laporan. Pendidikan dan pelatihan lanjutan diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi baru. Ahli forensik digital juga sering diminta memberikan kesaksian di persidangan, sehingga kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan. Oke, saya rasa cukup untuk membahas digital forensik. Kali ini saya akan membahas komputer forensik. Komputer forensik atau forensik komputer adalah cabang ilmu dari forensik digital yang berkaitan dengan identifikasi, pengumpulan, analisis, dan pelestarian bukti elektronik yang terdapat dalam sistem komputer dan perangkat digital lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung investigasi kriminal, litigasi, atau proses hukum lainnya yang menyediakan bukti yang dapat diterima di pengadilan. Forensik komputer memungkinkan penegak hukum, penyidik, dan ahli keamanan cyber untuk mengungkap informasi tersembunyi, memulihkan data yang dihapus, dan melacak aktivitas ilegal di dalam sistem komputer. Konsep komputer forensik, konsep utama dalam forensik komputer meliputi berbagai prinsip dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan integritas dan validitas bukti digital. Pertama, pelestarian bukti atau preservation memastikan bahwa bukti digital tidak rusak atau diubah selama proses pengumpulan dan penyimpanan. Ini sering melibatkan pembuatan salinan identik dari data asli atau imaging untuk analisis lebih lanjut. Pengumpulan bukti collection mengidentifikasi dan mengumpulkan semua data yang relevan dari perangkat digital. Ini dapat mencakup hard drive, perangkat mobile, server, dan media penyimpanan lainnya. Yang ketiga, analisis bukti atau analysis. Memeriksa dan mengevaluasi data yang dikumpulkan untuk menemukan informasi yang relevan. Ini melibatkan teknik-teknik seperti pemulihan data yang dihapus, analisis log, dan dekripsi data. Keempat, dokumentasi dan pelaporan, documentation and reporting. Mendokumentasikan setiap langkah yang diambil selama proses forensik dan menyusun laporan yang menjelaskan temuan. Laporan ini harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan. 5. Kepatuhan hukum atau legal compliance. Memastikan bahwa semua prosedur forensik mematuhi hukum dan peraturan berlaku untuk memastikan bahwa bukti dapat diterima di pengadilan. Ruang kemudian ruang lingkup komputer forensik.
Ruang lingkup forensik komputer mencakup berbagai bidang dan aplikasi, antara lain yang pertama, investigasi kriminal, membantu penegak hukum dalam menyelidiki dan mengungkap kejahatan yang melibatkan komputer dan teknologi digital, seperti penipuan, peretasan, dan pornografi anak. Yang kedua, litigasi sipil, memberikan bukti dalam kasus perdata seperti perselisihan bisnis, pelanggaran hak cipta, dan pelanggaran kontrak. Yang ketiga, keamanan informasi, membantu organisasi dalam menangani insiden keamanan seperti pelanggaran data, serangan cyber, dan kebocoran informasi. Yang keempat, audit dan kepatuhan, memastikan bahwa perusahaan mematuhi kebijakan keamanan dan peraturan industri melalui audit forensik. Yang kelima, pemulihan data, memulihkan data yang hilang atau dihapus dari perangkat digital yang rusak atau terinfeksi malware. Yang keenam, pemantauan dan pencegahan, menggunakan teknik forensik untuk memantau aktivitas jaringan dan mencegah serangan siber sebelum terjadi. Komputer forensik memainkan peran penting dalam mengungkap kebenaran di dunia digital, memberikan alat dan teknik yang diperlukan untuk menganalisis data dan menghasilkan bukti yang kuat dan dapat dipercaya dalam berbagai konteks hukum dan investigasi. Kemudian kita akan membahas perbedaan barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Barang bukti elektronik adalah objek fisik yang dapat dilihat dan diidentifikasi secara visual. Contohnya termasuk komputer PC, laptop, netbook, tablet, telepon genggam, flash disk, floppy disk, hard disk, CD atau DVD, router, switch, hub, kamera video, CCTV, kamera digital, perekam digital, dan pemutar musik atau video. Kemudian, barang bukti digital adalah informasi digital yang diekstrak atau dipulihkan dari barang bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ini disebut informasi elektronik dan dokumen elektronik. Forensic Analyst bertugas untuk mencari dan menganalisis barang bukti digital untuk mengungkap kasus kejahatan yang terkait dengan barang bukti elektronik. Kemudian jenis-jenis barang bukti digital menurut Kombes Polno. Yang pertama, logical file. File yang masih ada dan tercatat di sistem file yang berjalan pada suatu partisi, termasuk file aplikasi, library, office, logs, multimedia, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, deleted file, dikenal sebagai unallocated cluster, rujuk pada cluster dan sektor tempat penyimpanan file yang telah dihapus dan tidak teralokasikan lagi. Ditandai dalam sistem file sebagai area yang dapat digunakan untuk penyimpanan file baru. Yang ketiga, lost file. File yang tidak tercatat lagi di sistem file yang berjalan, tetapi masih ada di sektor penyimpanannya. Hal ini bisa terjadi, misalnya jika flash disk atau hard disk format ulang, menghasilkan sistem file baru sehingga file yang ada sebelumnya tidak tercatat lagi. Yang keempat, file select. Sektor penyimpanan antara end of file dan end of cluster yang mungkin mengandung informasi penting dari file yang sebelumnya dihapus. Yang kelima, encrypted file. File yang isinya telah dienkripsi menggunakan algoritma kriptografi yang kompleks sehingga tidak dapat dibaca atau dilihat secara normal. Yang keenam, teganografi file. File mengandung informasi rahasia yang disisipkan ke dalam file lain, biasanya berbentuk gambar, video, atau audio, sehingga terlihat normal bagi orang lain. Office log, maksud saya Office file. File dari aplikasi Office, seperti Microsoft Office atau OpenOffice, biasanya berupa dokumen, spreadsheet, database, teks, dan presentasi. Yang kedelapan, audio file. File berisi suara atau musik seperti WAV atau MP3 yang penting dalam investigasi untuk analisis suara pelaku kejahatan. Yang kesembilan, video file. File berisi rekaman video dari kamera digital, telepon genggam, handycam, atau CCTV yang mungkin membuat wajah pelaku kejahatan. Yang ke-10, image file. File gambar digital yang memuat informasi penting terkait waktu pembuatan dan kamera. 11. Email. Surat elektronik yang menggunakan jaringan online untuk pengiriman atau penerimaan penting dalam investigasi phishing. User ID dan password.
informasi untuk masuk ke suatu akun. Yang 13, short message service atau SMS. Pesan pendek yang dikirim dan diterima melalui operator seluler. Penting untuk mengetahui keterkaitan antara pelaku. Ke-14, multimedia message service atau MMMS. Pesan multimedia berupa gambar, suara, atau video yang dikirim melalui operator seluler. Yang ke-15, call logs. Catatan panggilan yang terekam pada suatu nomor panggilan seluler. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti digital adalah isi yang bersifat digital. Hmm, Bukti elektronik juga dibahas di dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kalau menurut Undang-Undang ITE, bukti elektronik yaitu adalah alat bukti elektronik mencakup informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memahami persyaratan formal dan material. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE menyebut bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah. Klasifikasi alat bukti elektronik dalam kasus peretasan. 1. Untuk memahami alat bukti elektronik, kita bisa melihat kasus peretasan situs tiket online. Seperti pertama, bukti elektronik. Bukti fisik dari alat elektronik seperti 2 laptop, 7 ponsel, dan 3 kartu ATM. 3. Bukti digital. Informasi yang disimpan atau ditransmisikan secara digital, seperti log file, email, dan dokumen di laptop, serta SMS, riwayat panggilan, WhatsApp, dan BBM di ponsel. Keempat, potensi temuan bukti digital. Potensi bukti digital yang bisa digunakan dalam pengadilan, seperti log akses, email, akun tiket, hak browser, dan file tiket di laptop, serta SMS dan riwayat panggilan di ponsel. Kemudian temuan bukti digital. Bukti digital yang digunakan dalam pengadilan seperti histori akses ke situs tiket online, email berisi tiket online, file tiket yang diunduh, dan isi SMS atau riwayat panggilan terkait pemesanan tiket online. Mungkin itu saja video kali ini, membahas sedikit tentang komputer forensik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.